Panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Mulai 13 penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu beserta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anak." Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Setelah Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh mereka semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, dalam catatan Injil Matius ini dengan jelas disebutkan bahwa Yesus beserta Bunda Maria dan Yusuf itu pernah mengungsi ke Mesir. Biasanya kalau kita melihat perkembangan para teolog abad lalu, khususnya teologi liberal, itu semua yang dicatat dalam Alkitab itu dianggap hanya cerita fiktif. Bahkan mereka menganggap bahwa kisah tentang pembunuhan anak-anak di Betlehem itu hanya merupakan setting dari gambaran Musa. Jadi oleh perjanjian baru dimirip-miripkan dengan kisah Musa. Karena kalau Musa masa kecilnya juga terancam bunuh, maka Mesias yang akan datang juga terancam bunuh. Tetapi teolog-teolog sekarang dengan amat kaya dan melimpah ruahnya bukti-bukti arkeologi, pandangan semacam ini sudah ditinggalkan orang. Kemarin kita sudah belajar tentang munculnya atau berkembangnya biblical archaeology. Jadi arkeologi Alkitab yang diawali dari penemuan batu Rosetta pada tahun 1795 di desa Rasid dekat Alexandria. Nah, penemuan batu Rosetta yang ditemukan di Mesir ini memunculkan studi yang sangat serius tentang huruf-huruf kuno, tulisan-tulisan kuno, dan sejak saat itu tentu eksistensi gereja-gereja kuno itu dianggap penting kembali untuk dilacak, ya, karena kita melihat bahwa dampak dari teologi liberal itu luar biasa, termasuk sampai semua situs-situs kuno yang dipertahankan secara turun-temurun oleh generasi Kristen dianggap itu dongeng. Makanya di satu pihak sebetulnya itu pandangan yang tidak ilmiah. Karena apa? Dia menghapus berita-berita kuno. Itu dalam ilmu sejarah pun salah. Kita tidak mungkin mempercayai berita dari abad 21 tentang Pangeran Diponegoro dengan menyangkal tulisan-tulisannya Sentot Prawirodirjo, tulisannya Kiai Mojo, bukti fisik bahwa ada perkampungan Jawa Tondano di Manado, kan begitu kan?
Jadi bukti-bukti historis ini sangat kuat menyuarakan pentingnya kembali naskah-naskah kuno yang ditulis oleh para bapak gereja awal, yang itu membuktikan bahwa cerita-cerita Alkitab ini bukan cerita fiktif, tetapi memang nyata. Bahkan kalau kita melihat dalam buku-buku yang ini tidak mungkin dijumpai di gereja barat. Justru berita itu muncul misalnya di gereja-gereja kuno yang sejak abad pertama berdiri. Kalau Anda mau tahu sejarahnya bahasa Aramaik, tentu kita harus pergi ke Syria, Antioquia, ya, kemudian ke Irak, karena di Yerusalem sendiri bahasa itu sudah punah. Justru dilestarikan komunitas Kristen di Syria, di Jabalaha, Ma'lula, Saidnaya, yang sampai sekarang masih memakai bahasa Arab. Sayangnya itu tidak mungkin lagi dikunjungi. Dulu sebelum tahun 2000 masih bisa, karena memang Syria tidak aman. Kalau kita mau mencari kisah tentang Yesus di tanah Mesir, yang punya catatan ya gereja Koptik, karena itu adalah saksi sejarah. Bahkan masuknya keluarga kudus di Mesir itu ada tanggalnya, dirayakan kapan, dalam tahun-tahun perayaan gereja Koptik itu ada. Bahkan gereja kuno itu bisa menghitung berapa tahun sekian bulan keluarga kudus tinggal di Mesir, 3 tahun 6 bulan. Mungkin bagi kita yang terbiasa membaca Alkitab secara normatif, ya, normatif artinya bukan fakta sejarahnya, bingung mana itu catatannya, maka keluarga kudus tinggal di Mesir 3 tahun 6 bulan, kan nggak ada. Itu pertanyaan orang awam sekali. Karena di sini jelas sekali bahwa ini cara ngitungnya gitu. Herodes Agung itu kan, Herodes itu bukan raja Roma. Herodes itu adalah pemimpin bawahannya Kaisar Roma yang ditempatkan di wilayah Yudea. Jadi Roma itu punya banyak jajahan. Waktu itu kaisarnya Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu menempatkan pemimpin bawahan, raja bawahan, dan raja bawahan yang ditempatkan di Yudea itu adalah Herodes, yang dikenal Herodes Agung. Herodes Agung ini seorang keturunan Edom. Jadi dia sebetulnya orang Yordan yang masuk agama Yahudi karena motivasi teologis dan politik menjadi satu, maka dia membangun Bait Allah yang dulunya hanya kecil, dilebarkan luar biasa selama 46 tahun kekuasaan Herodes Agung. Makanya Herodes Agung itu begitu getolnya di dalam dia menaklukkan orang Yahudi, karena demi kekuasaan dia mengaku diri saya ini Yahudi. Terus kemudian ada berita Raja Yahudi telah lahir. Bagaimana kira-kira? Ketakutannya luar biasa, sampai dia membayar begitu banyak, Bait Allah dibangun. Tetapi juga dikontrol Romawi. 4 benteng yang dibangun sekarang tinggal dikenal benteng Antonia, itu lebih tinggi ketimbang hubungan Bait Allah itu. Sehingga kalau hari Paskah, ya, hari Pondok Daun, perayaan Pentakosta, kan seluruh dunia kumpul di situ dari orang Yahudi. Proselit itu, makanya datang dari Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, dia bisa kontrol di atasnya apa yang terjadi dari benteng Antonia itu. Kemarin saya ingatkan kita sudah datang ke benteng Antonia, yaitu stasi 1 dan stasi 2 Salib. Sampai kemudian zaman Yesus keluar kota yang sekarang dikenal dengan gereja Holy Sepulchre atau gereja Makam Suci atau gereja Makam Kudus. Nah, kemudian waktu kita di Bethlehem, ya, kita juga mengunjungi Grotto, tempat gua kelahiran Yesus. Kalau kita naik ke atas lewat Kapel Armenian, ya, di sini gereja Saint Catherine Katolik. Di sini ada satu ruang, ya, gua yang namanya Gua Hieronymus. Disitulah Hieronymus yang arcanya ada di depan gereja itu untuk pertama kali menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani, Yunani ke dalam bahasa Latin yang dikenal Vulgata. Dari Vulgata itulah kenal nama setan Lucifer, yang bikin nama itu bapak gereja itu. Lucifer itu bukan nama setan, karena itu di dalam 2 Petrus pasal 19, Lucifer itu bintang timur, artinya netral. Sampai bintang timur terbit dalam hatimu, itu sampai Lucifer terbit dalam hatimu. Jadi Lucifer itu bukan nama diri setan. Hanya di gereja barat setan dikenal Lucifer. Di timur setan dikenal dengan genderuwo, dengan demit, dengan macam-macam. Artinya itu tidak bisa dijadikan ajaran, karena itu bukan nama diri setan. Ini salah satu contoh kenapa kalau kita lupa akar sejarah, jadi enggak karu-karuan. Padahal di gereja barat itu ada seorang santo namanya Santo Lucifer.
Nah sudah bisa bayangkan kalau Lucifer itu namanya setan, wah ini orang Katolik nyembah setan gitu kan. Bahkan di dalam sebuah misa paus yang misa liturgi Romanum itu dikatakan nama Lucifer di situ. Kenapa sampai Lucifer jadi nama setan? Itu gara-gara kesalahan King James. Karena semua teks di mana ada kata Lucifer itu diterjemahkan. Hanya di Yesaya nggak diterjemahkan. Akibatnya seolah-olah nama setan itu adalah Lucifer. Nah, selain Gua Hieronymus, di situ ada tempat di mana Yusuf mendapatkan suara dari malaikat, bawalah anak itu ke Mesir di Gua Bethlehem. Dari situlah kemudian Yusuf membawa Yesus yang masih kecil itu ke Mesir lewat Gaza. Kalau kita lihat nanti di Hanging Church ada satu buku kecil gitu, harganya mungkin cuma $1 atau berapa gitu. Itu ada perjalanan keluarga kudus ke Mesir. Petanya akan ada di situ. Nanti kita bisa membayangkan perjalanan di abad pertama seperti apa. Tentu yang pertama biasanya orang-orang Indonesia dan orang-orang Barat biasanya berpikir, ini hanya fiksi, ini hanya dongeng. Bagaimana kita tahu jalurnya di situ? Anda justru begitu tidak ngerti arkeologi. Pada mulai zaman Abraham sampai zaman Yesus, jalur darat dari padang pasir itu tidak berubah. Karena di mana jalur darat itu muncul selalu ada oase. Kalau nggak ada oase kan orang mati. Oase itu nggak pernah pindah-pindah. Hari ini kita ke sini, besok janjian kemudian ke 10 meter ke atas, enggak, oase tetap. Makanya dari mana kita tahu tentang heptapegon, Tartaga? Karena ada temuan 7 mata air. Meskipun tidak lengkap 7 lagi, tapi masih ada 3. Di situ ada banyak mata air, maka dibangun gereja. Di situ ditemukan yang namanya Mensa Christi dan sebagainya. Nah kemudian selain jalur padang pasir yang namanya Jalan Raja, itu dari zaman Abraham, Hagar, Yusuf, semua jalannya di situ. Kemudian jalan laut yang dikenal Via Maris. Kemarin kita mengunjungi gereja Via Maris tapi tutup ya, kita di depannya. Via Maris itu jalan lewat Mediterranean Sea, Laut Tengah. Dan itu menjadi jalur dari perjalanan orang pada zaman purba sampai zaman sekarang. Terus yang berikut, dari mana kita tahu masa itu ya, yang dibunuh Herodes anak sekitar di bawah 2 tahun kan? Di dalam Alkitab kan jelas kan? Nah Yesus itu dihitung kelahirannya kira-kira 750 setelah berdirinya kota Roma. Itu hitungannya ada. Hanya orang-orang yang belajar arkeologi yang tahu begitu. Dan itu bisa dilihat, maka tahun yang dibuat sekarang Natal yang dari gereja Barat itu geser sekitar 5-6 tahun. Jadi yang disebut tahun Masehi itu sebetulnya gesernya kita 6-5 tahun. Dari mana kok geser? Tahun nolnya nggak dihitung. Oleh Paus Gregorius, kan tahun Masehi itu 365 hari, kecuali kabisat. Menit dan detiknya nggak dihitung. 100 tahun menjadi 1 hari. Makanya setelah tahun 1500 itu tambah harinya. Nah ini kita tidak usah masuk ke sana, ini sulit. Tapi supaya Anda bisa menggambarkan seperti apa. Kemudian dari umur di bawah 2 tahun, Yesus kan dibawa pergi ke Mesir ya kan, oleh Yusuf dan Maria. Malaikat menampakkan diri kepada Yusuf di Mesir. Bangunlah, bawa anak itu kembali ke tanah Israel, karena raja yang hendak membunuh dia sudah mati. Pertanyaannya, kapan matinya Herodes? Di Alkitab tidak ada. Tetapi ada dalam catatan Flavius Josephus. Lengkap. Iya toh? Josephus menulis bahwa Herodes meninggal ketika terjadi gerhana. Dan dalam catatan astronomi, gerhana terjadi 2 kali. Sekitar kelahiran Yesus, tahun 4 sebelum Masehi dan tahun 1. Para arkeolog lebih setuju dengan tahun 1 sebelum Masehi. Jadi Masehi sekarang ini sebelum tahun Kristen, ya. Dimundur ke belakang, kalau Yesus lahir sekitar tahun 4 ya, ini tahun 1 berarti sekitar 3 tahun. 5 atau 4 kan tadi kan. Ini Zakaria ditemui malaikat sekitar tahun 6 sebelum Masehi. Yesus lahir 6 bulan setelah Yohanes, kira-kira tahun 5 sebelum Masehi. Kemudian dia usia setahun, ya kan? Berarti sekitar 4 kan? 4 sebelum Masehi ditambah 1 sebelum Masehi. Ini sekitar ada kurun waktu 3,5 sampai 4 tahun. Disinilah gereja bisa menghitung kenapa dalam kalender Koptik Yesus ada di Mesir sekitar 3 tahun 6 bulan.
Dan situs-situsnya itu bisa dilacak, termasuk Wadi El Natrum yang diberkati, ya, termasuk nanti ada perjalanan dari Sungai Nil waktu ke Mesir, dan ketika mendapat suara malaikat itu lewat Sungai Nil juga. Nah, nanti kita akan mengunjungi situs di mana Tuhan Yesus pernah tinggal di Mesir ini, yaitu di gereja yang di Kairo Lama, ya. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, situs-situs kuno ini memberikan kepada kita kepastian bahwa sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Jadi sejarah kita ini benar-benar bisa dilacak, dipertimbangkan. Maka saya selalu ngomong kepada saudara saya Sameh ini, kalau saya kepingin buku, dia selalu mencarikan buku saya. Dulu dia pernah memberi saya buku tentang Tariq Al-Batrikiyah, itu dia hadiahin sama saya. Tariq Al-Batrikiyah itu sejarah tentang kepatriakan, mulai dari Marmurkus Ar-Rasul sampai Baba Sinuda. Sekarang Baba Tawadros kedua. Nah, inilah renungan kita dari nanti kita melihat piramid, ya, dari masa sebelum Yesus, dari masa Fir'aun sampai kemudian kepada sejarah gereja Koptik di Mesir sampai zaman modern ini. Kiranya Tuhan semakin memperlengkapi peziarah kita dengan pengertian-pengertian, dengan pemahaman-pemahaman baru, dan meningkatkan percaya kita pada firman Tuhan bahwa itu bukan cerita fiksi belaka. Itu bisa dihitung, ya. Kadang-kadang kita berpikir gini, Alkitab itu nggak bisa dipercaya karena ditulis nggak jelas tanggalnya, yang nggak jelas otakmu, ya nggak jelas, karena nggak punya pemahaman seperti itu, gitu. Tapi begitu kita lihat, bingung kita. Sampai kalau Anda lihat Yakobus saudara Kristus itu mati di mana, Alkitab tidak cerita. Di satu pihak orang bingung, ini Alkitab tidak bisa dipertahankan karena Alkitab ditulis sebelum matinya Yakobus saudara Kristus. Yakobus saudara Kristus itu matinya tahun 62. Lo kok tahu? Ayatnya nggak ada. Ini kelompok-kelompok Mormon, Saksi Yehova kan selalu cari ayat karena otaknya itu nggak bisa mikir ayat itu kan. Itu dari mana kita tahu? Dari Yosefus. Kemarin makanya waktu di tempat pembaptisan itu kan saya tunjukkan kepada Pak Gimbong, Pak Yohanes ini loh, tulisan Yosefus tebelnya segini. Itu sejarah. Kalau Wefrin mesti satu saat beli buku itu. Apalagi di STT itu kan kadang-kadang nggak pernah baca Yosefus. Dan baca pengantar perjanjian baru, pengantar perjanjian lama. Yosefus itu penting karena di dalam buku Yosefus itu diceritakan kematian sahid Yakobus saudara Yesus yang disebut Kristus. Itu catatan di luar Alkitab. Sampai ditulis apa persoalannya dan sebagainya. Sama dengan ayat Alkitab yang tadi kita baca. Ketika Herodes itu mati, artinya Raja Herodia itu mati, dia kan mau pergi ke Bethlehem, balik ke Bethlehem. Begitu mendengar bahwa Archelaus yang menggantikan ayahnya, dia tidak jadi pergi ke Bethlehem, tapi pergi ke Nazaret atas petunjuk malaikat dalam mimpi. Siapa Archelaus? Siapa raja yang nyaris membunuh bayi di Bethlehem? Semua bisa dilakukan. Baru-baru tahun 1970-an ditemukan tulisan dari Herodes yang mengatakan bahwa di mata Herodes Agung lebih penting babi peliharaannya ketimbang anaknya. Artinya apa? Kalau anaknya itu mengancam kekuasaannya, dia dibunuh. Apalagi orang lain yang mengaku raja Yahudi. Jadi cerita-cerita itu semakin membenarkan apa yang dikatakan Alkitab. Archelaus itu 3 dari anak Herodes Agung yang mewarisi kekuasaannya. Archelaus memerintah di Yudea. Pemerintahan bapaknya dulu yang luas itu dibagi menjadi 3. Separuh kerajaan diberikan Archelaus, 1/4 kerajaan dibagi kedua adiknya, yaitu Antipas dan Filipus. Makanya kita membawa ada Herodes Filipus yang membangun Kaisaria Filipi, Herodes Filipus yang membangun kota Tiberias karena dibaktikan kepada Kaisar Tiberius. Ada banyak fakta-fakta yang seperti itu yang tidak bisa kita lihat hanya karena kita membaca atau mendengarkan khotbah. Makanya kalau saya pikir khotbah itu perlu di-upgrade atau ditingkatkan menjadi khotbah bukan sekedar norma yang diberitakan,
tetapi setting sejarah yang mau diceritakan. Sebab kalau sekedar normanya sama dengan dungengi kancil nyolong timun, intinya kan ojo nyolong. Kalau seperti itu nggak usah pergi ke Israel, di Surabaya, di Sidoarjo, kancil tuh nyolong timun itu sudah kan. Tetapi persoalannya kan tidak mungkin hanya sekedar jangan mencuri berdasarkan dongeng, tapi sejarahnya seperti apa. Karena begitu dia lihat Arkelaus itu jahatnya seperti bapaknya, dia tidak jadi ke wilayah Arkelaus di Yudea, tapi ke wilayah adiknya, yaitu yang ada di Nazaret. Nah itulah kalau kita rekonstruksi ya, Nazaret, Kapernaum, Bethlehem, wilayah-wilayahnya masing-masing. Tuhan memberkati kita lebih. Ini adalah lorong menuju bangunan-bangunan bersejarah di wilayah Kairo Lama. Antara lain Kanisah Abu Sirga dan Sinagogi Ben Isra. Sinagogi ini di dalamnya pernah ditemukan Alkitab dari abad ke-9 Masehi, yaitu naskah Masoret yang sangat terkenal itu. Di sebelah kanan dan kiri itu dijual buku-buku, mulai dari buku wisata yang mencakup sejarah Mesir kuno dari zaman Fir'aun sampai tulisan-tulisan modern kayak sastra, karya Najib Mahfud. Juga tidak ketinggalan Alkitab dari berbagai macam bahasa Koptik, Arab, kemudian bahasa Inggris. Ini adalah gereja yang dikenal dengan Abu Sirga, yang didirikan sejak abad ke-4 Masehi di atas gua yang dulu pernah dikunjungi keluarga Kudus dalam pengungsiannya ke Mesir menghindari pembunuhan Raja Herodes. Dan di tempat ini sekarang dikenang dengan gereja Abu Sirga karena dikaitkan dengan dua orang kudus, Abu Sirga dan Bakus, Sergius dan Bakus. Ini adalah tempat yang bisa dikunjungi, yaitu lorong ke bawah menuju ke tempat yang paling suci dari gereja ini, karena ini adalah rumah tempat tinggal keluarga Kudus selama pengungsiannya di bumi Fir'aun di Mesir ini. Dan ada koleksi dari kitab-kitab suci, kitab Injil, Quds al-Ilahi atau buku liturgi suci dalam bahasa Koptik dan bahasa Arab yang berasal dari abad 18 dan abad 19. Ada juga ini sumur, tempat di mana keluarga Kudus pernah membuat mukjizat di tempat ini, yang sampai sekarang masih bisa disaksikan. Dan inilah salah satu kitab suci yang sangat terkenal.